Yo Legends, kembali lagi di channel kesayangan kalian, tempatnya para pelajar duduk, nongkrong, sambil ngerjain tugas. Jadi saya Bambang Kurniawan dari kelas 10 IPA 2 ingin menjelaskan tentang air artesis dan freatis, 7 pola aliran sungai, dan gambar zona laut berdasarkan kedalamannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang air freatis dan air artesis. Air freatis adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah. Air freatis sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekelilingnya. Pada musim kemarau, jumlah air freatis berkurang. Sebaliknya pada musim hujan, jumlah air freatis akan bertambah. Air freatis dapat diambil melalui sumur atau mata air. Air artesis. Air artesis adalah air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, di antara dua lapisan kedap air. Lapisan di antara dua lapisan kedap air tersebut disebut lapisan akuifer. Lapisan tersebut banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak, secara alami air akan keluar ke permukaan. Air yang memancar ke permukaan disebut mata air artesis. Air artesis dapat diperoleh melalui pengeboran. Sumur pengeborannya disebut sumur artesis. Kali ini adalah pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik adalah pola aliran yang percabangannya menyerupai struktur pohon. Pada umumnya, pola aliran dendritik dikendalikan oleh litologi batuan yang homogen. Pola aliran ini dapat memiliki tekstur atau kerapatan sungai yang dikendalikan oleh jenis batuannya. Tekstur merupakan panjang sungai per satuan luas. Resistensi batuan terhadap erosi sangat berpengaruh terhadap proses-proses pembentukan alur-alur sungai. Pola aliran trelis. Pola aliran trelis adalah pola aliran sungai yang berbentuk pagar atau trelis dan dikendalikan oleh struktur geologi berupa pelipatan siklin dan antiklin. Pola aliran trelis dicirikan oleh pola saluran air yang sejajar, mengalir searah kemiringan lereng dan tegak lurus dengan saluran utamanya yang berarah searah dengan sumbu lipatan. Pola aliran rectangular. Pola rectangular adalah pola aliran sungai yang dikendalikan oleh struktur geologi seperti pada struktur kekar atau rekahan dan sesar patahan, dan dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti pola struktur kekar dan patahan. Pola aliran radial sentrifugal. Pola aliran radial sentrifugal adalah pola aliran sungai yang aliran sungainya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian seperti puncak gunung api atau bukit intrusi. Bentang alam kubah Domes dan Lakolit juga menghasilkan pola aliran radial. Pola aliran radial sentripetal. Pola aliran sentripetal adalah pola aliran di mana aliran sungainya mengalir ke satu tempat berupa cekungan atau depresi. Pola aliran pinate. Pola aliran pinate memiliki aliran sungai yang muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Secara umum, lereng dalam pola aliran sungai pinate bersifat lebih terjal. Pola aliran anyular. Pola aliran anyular adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan arah hilir aliran kembali bersatu. Pola aliran ini banyak dijumpai pada morfologi kubah atau domes atau lakolit. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral, adalah daerah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Zona litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. 2. Zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik adalah zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Ciri zona neritik yaitu sinar matahari dan masih menembus sampai dasar laut dan terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton dan lainnya. Yang ketiga, zona batial adalah zona laut dengan kedalaman 200 sampai 1500 meter. Ciri zona batial yaitu sinar matahari tidak ada lagi dan tumbuhan laut jumlahnya terbatas. Yang keempat, zona abisal. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1500 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut. Ciri zona abisal yaitu sinar matahari tidak ada lagi, suhu sangat rendah,
dan tidak ditemukan tumbuhan laut serta jumlah binatang sangat terbatas. Contohnya palung laut Banda yang kedalamannya sampai 7.440 meter dan palung Mariana yang kedalamannya sampai 10.984 meter.